Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuliah Santai. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara klasifikasi dan prediksi pada data mining. Jadi kenapa kok saya memilih tema ini pada video kali ini, yaitu karena ternyata banyak mahasiswa atau banyak orang yang bingung membedakan apa itu klasifikasi, apa itu prediksi. Kadang kalau ditanya klasifikasi sama prediksi itu sama apa beda, kebanyakan orang masih banyak yang menjawab sama, padahal itu dua model yang berbeda. Nah, seperti apa nanti perbedaannya, dan nanti sekalian kita contohkan membuat modelnya di RapidMiner, nanti akan disampaikan dalam video kali ini. Langsung saja. Yang pertama, model klasifikasi pada data mining. Pada model klasifikasi pada data mining itu modelnya seperti yang teman-teman lihat di layar ini ya, di mana ada data supervised. Untuk data supervised itu data yang sudah mempunyai label atau kelas. Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, dimana pada model klasifikasi ini data supervised akan dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Kemudian dari data trainingnya nanti itu akan diolah menggunakan algoritma klasifikasi, yang mana algoritma klasifikasi itu ada banyak ya yang bisa dipilih. Ada naive Bayes, ada KNN, ada neural network, ada SVM, ada time forest, ada random forest ya, maaf. Kemudian ada C45, C5.0 dan lain-lain. Lalu ketika sudah diklasifikasikan menggunakan algoritma tersebut, barulah dibikin model apply model ya. Dimana apply model ini nanti data testing yang sudah dibagi dari data supervised tadi akan diolah, kemudian diperoleh performance. Sedangkan di prediksi itu tidak ada lagi yang namanya data supervised atau data unsupervised, nggak ada. Di prediksi ini data itu sudah masing-masing, tidak perlu di split lagi ya. Kalau di klasifikasi tadi kan perlu di split nih, kan ada data supervised kemudian di split ya, di split menjadi dua, bisa menggunakan split validasi, bisa menggunakan cross validasi. Tapi untuk model prediksi nggak seperti itu. Model prediksi itu lebih sederhana, yaitu data training kemudian diolah menggunakan algoritma klasifikasi. Jadi algoritma yang prediksi sama klasifikasi itu sama, makanya orang sering kesulitan membedakan. Nah, data training diolah menggunakan algoritma klasifikasi, kemudian diperoleh modelnya, lalu ada data testingnya dan menghasilkan performance. Bedanya, kalau data training di sini merupakan data supervised learning, data testingnya di sini adalah data unsupervised learning. Sedangkan kalau pada model klasifikasi, karena ini datanya berasal dari supervised learning, maka data trainingnya ini supervised learning, sedangkan testingnya juga supervised learning. Nah, bedanya di situ. Maka di prediksi ini data yang digunakan untuk testing adalah data unsupervised, data yang belum punya label, data yang belum punya kelas, sehingga akan diprediksikan nanti ikut ke kelas yang mana berdasarkan data training. Nah, sedangkan untuk klasifikasi, pembagian data training dan testing ini sekedar untuk memperoleh nanti akurasinya berapa. Ya, dan keduanya data yang digunakan adalah data supervised, nggak ada data unsupervised. Maka karena di model prediksi ini menggunakan data supervised dan menggunakan data unsupervised untuk testing, maka pada model prediksi ini data yang digunakan biasa disebut dengan istilah data semi supervised learning. Maka kalau teman-teman dengar kata semi supervised learning, itu berarti ada data supervised dan ada data unsupervised yang digunakan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Mari kita buka RapidMiner kita. Di sini tampilan RapidMiner awal mula terbuka seperti ini. Di sini saya menggunakan RapidMiner 5.3. Bila teman-teman menggunakan versi yang lebih update, saya rasa fungsi-fungsinya tetap sama. Jadi video ini sepertinya masih relevan ya untuk versi update sekalipun. Kita akan membuat
model prediksi dan model klasifikasi di RapidMiner untuk kali ini. Berarti kita perlu datanya. Di sini saya punya data, yaitu data klaster Kepulauan Riau, di mana ada seed supervise, di mana data ini sudah mempunyai label ya, yaitu mandiri, maju, berkembang gitu ya. Ini labelnya, ini kelasnya. Kemudian ada indikatornya dari I1 sampai I10. Kemudian ada desanya, nanti desa, nama desa ini kita jadikan sebagai ID. Nah, I1 sampai I10 itu apa? Di sini ada keterangan datanya. I9 misalkan ketersediaan, kemudian akses. I1 misalkan ketersediaan akses ke tempat TK. Lah nanti ada nilai-nilainya ini. 1 artinya apa, 5 artinya apa. Di sini sudah ada keterangan yang saya rasa tidak dibahas di video kali ini. Nah, di sini yang jelas ada nama desa yang nanti kita jadikan sebagai ID. Kemudian ada atribut atau indikator, yaitu ada 10 atribut I1 sampai I10. Kemudian ada kelas atau kategorinya, yaitu mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Berarti ada 5 kategori atau 5 kelas ya. Lalu di sini saya juga menyediakan data unsupervised, di mana data unsupervised ini sudah ada nama desanya ya. Kita menyediakan ada 6 data. Kemudian ada atribut I1 sampai I10, tapi untuk kelasnya belum ada, sehingga nanti ini yang akan kita gunakan untuk membentuk model prediksi. Sedangkan yang supervise ini nanti kita gunakan untuk membentuk model klasifikasi. Ya, gabungan dari dua ini kan, klasifikasi dan prediksi ini nanti jadinya seperti apa. Kita jalankan RapidMiner kita. Seperti biasa, ketika kita mau memanggil data, maka yang kita panggil di bagian operator ini adalah read ya. Kalau data kita dalam bentuk Excel, maka kita panggilnya read Excel. Kita drag and drop ke main proses, kemudian kita klik read Excel-nya. Kemudian pada bagian read Excel parameter ini kita pilih import configuration wizard. Di sini kita tentukan lokasi kita menyimpan data kita di mana. Tadi kita simpan di desktop, namanya klaster Kepulauan Riau. Kita pilih next. Lalu yang kita gunakan di sheet yang mana? Oh, yang kita gunakan adalah sheet supervise, karena kita akan membentuk apply model dulu untuk model klasifikasinya ya. Maka kita pilih yang supervise. Kemudian kita next. Kita next lagi. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah tadi nama desa kita jadikan sebagai ID. Kemudian untuk cluster ini kita jadikan sebagai label ya. Untuk yang lain tetap atribut atau indikator tadi ya. Tidak perlu kita rubah, kemudian finish. Nah, kemudian setelah kita membaca datanya, kita membuat validasi. Ya, ini kita membuat model klasifikasi dulu ya. Kita bikin validasinya. Kita pakai cross validasi aja, X validasi. Ya, atau cross validasi. Kemudian kita sambungkan. Nah, untuk mengisi proses validasinya seperti yang ditampilkan ini, di validasi itu pilih algoritmanya, kemudian dibentuk apply modelnya, dan kita lihat performanya ya. Maka kita double klik untuk pada bagian validasinya ini. Kemudian di sini kita tentukan algoritmanya. Ya, biasanya kalau algoritma itu kebanyakan literatur biasanya neural network gitu ya. Yang bilang kalau akurasinya paling bagus biasanya neural network. Biasanya, belum tentu, tergantung datanya. Di sini kita coba pakai neural network. Jadi di tutorial kali ini kita tidak fokus ke algoritmanya ya. Kalau algoritma ini kita bisa ganti-ganti bebas. Kemudian pada bagian testing kita pilih untuk testing ya, data testing kita pilih apply model. Apply model kita pilih yang apply model, ini ada apply model. Kita drag and drop di bagian testing, kita hubungkan yang mode dengan mode. Kemudian kita hubungkan yang test dengan UNL. Kemudian selain apply model, kemudian kita ingin tahu biasanya akurasi ya, atau performance dari algoritma yang kita gunakan, maka kita pilih performance. Kita ketik aja di bagian operator
performance. Kita pilih yang performance akurasi, klasifikasi gitu ya. Kita drag and drop ke bagian testing, kemudian kita hubungkan dengan apply model, kemudian performance dengan AV-nya. Nah, sebelum kita eksekusi, karena ini masih kuning, kita cek di bagian prosesnya. Ini ada proses. Bagian mode ini kita hubungkan ya. Bagian mode kita hubungkan ke REST. Kemudian untuk TRA-nya ini kita hubungkan ke REST juga, dan untuk AV-nya juga kita hubungkan ke REST. Sebenarnya mode ini apa sih? Mode ini untuk mengetahui model yang terbentuk ya, dengan algoritma apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan naive Bayes tadi, naive Bayes, neural network tadi, maka mode atau model yang dibentuk nanti berupa hidden layer. Kemudian untuk TRA ini apa? TRA itu untuk menampilkan data training yang digunakan. Sedangkan untuk AV ini, AV itu menampilkan hasil performance-nya nanti. Menampilkan performance-nya. Mari kita jalankan. Kita tunggu. Nah, ini udah keluar. Nah, di sini ini keluaran dari mode tadi ya. Munculnya nanti ini. Kalau kalian nggak hubungkan ya berarti yang bagian mode tadi nggak hubungkan, nggak muncul. Kemudian yang TRA tadi memunculkan data trainingnya di sini. Nah, ini udah ditampilkan data trainingnya. Kemudian yang untuk AV itu memunculkan performance-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa performance-nya ada 65,36%. Nah, sampai sejauh ini artinya dengan menggunakan data Kepulauan Riau tadi, kita bisa membentuk model klasifikasi dengan algoritma neural network dengan akurasi 65% ya, membentuk akurasi 65%. Kemudian kalau model klasifikasi ya seperti ini aja, artinya ada data supervised tadi yang sudah ada labelnya, kemudian kita validasi, yaitu kita split datanya, baik itu bisa menggunakan cross validasi ataupun split validasi. Kemudian kita pilih algoritmanya, lalu kita hubungkan ke apply modelnya, kemudian kita ukur performance-nya, maka akan muncul hasilnya seperti tadi. Tapi untuk model prediksi tidak seperti ini aja. Model prediksi perlu ada tambahan, yaitu ini ya, kita perlu memanggil data testingnya. Testingnya ini bukan hasil dari splitnya ini ya, bukan hasil dari split dari data supervised, melainkan data testing yang digunakan adalah data yang unsupervised atau yang belum ada labelnya. Kemudian kita hubungkan dengan apply model. Maka caranya seperti apa di rapid minernya? Yaitu ya, kalau memanggil data berarti kita read Excel ya. Read, karena data yang kita gunakan Excel ya read Excel. Kalau data teman-teman CSV ya pakai read CSV. Kemudian setelah read Excel kita menggunakan apa? Setelah read Excel kita pilih apply model. Ini ya, apply model. Kenapa aku pilih apply model? Karena ini data testingnya terhubungnya ke apply model. Nah, kemudian kita panggil dulu ya read Excel-nya, kita pilih, kita klik ya, kemudian di bagian parameternya kita pilih import configuration wizard, kemudian kita masuk ke lokasi menyimpan data kita tadi di desktop, kita klik datanya, kemudian pilih next, kita pilih ya di mana sheet mana data yang akan kita jadikan data testing. Di sini saya mau data testingnya di unsupervised ya, di sheet unsupervised. Lalu kita pilih next, kita next lagi. Kemudian di sini bisa kita lihat ada nama desa dan atribut I1 sampai I10, di mana nama desa tadi kita jadikan sebagai ID. Dan karena ini data unsupervised maka nggak ada labelnya ini ya, nggak ada labelnya. Kemudian kita klik finish. Setelah itu kita hubungkan ini ke
UNL ya, karena ini data testing dia nyambungnya ke UNL. Kemudian untuk dari data algoritma klasifikasinya tadi hasilnya kan nyambungnya juga ke apply model, maka yang mode-nya tadi, mode tadi kan memunculkan modelnya tadi, kita hubungkan ke mode juga. Kemudian lab ini nanti dia akan memunculkan hasil prediksinya. Jadi tadi data yang unsupervised, nanti dengan kita menghubungkan lab ini ke dalam REST itu nanti akan dikategorikan data unsupervised tadi masuk ke kelas yang mana. Kemudian yang mode ini dia nanti akan menampilkan layer yang dibentuk atau model yang dibentuk. Kalau nggak pengen menampilkan ya ini bisa diabaikan ya. Nah, ini untuk model prediksi. Taran kita jalankan. Kita tunggu. Nah, di sini hasilnya. Ini tadi keluaran dari LAB-nya tadi ya. Kalau teman-teman menggunakan C45 nanti ini yang keluar adalah pohon ya, struktur pohon. Kalau teman-teman menggunakan Neura Naive Bayes itu mungkin nanti yang muncul adalah probabilitas dari setiap kelas ya. Karena ini menggunakan neural network, yang muncul ya apa namanya hidden layer-nya. Karena biasanya outputnya nanti karena ada 5 label, nih ada 5. Tuh, inputnya ada berapa? Ini pasti 10 jumlahnya. Nah, dia neural network pasti ada hidden layer-nya. Kemudian untuk performanya sama kayak tadi 65% ya, karena algoritmanya kita tidak ganti, datanya juga kita tidak ganti. Kemudian di sini juga akan muncul di bagian example set. Nah, ini tadi data unsupervised kita, dimana data unsupervised kita sebelumnya itu belum ada kelasnya ini ya. Ini belum ada kelasnya, tapi begitu kita masukkan ke model prediksi yang kita buat, maka kita bisa tahu Desa Pulo ini diprediksi merupakan desa maju, Desa Mangun ini diprediksi desa mandiri, Desa Jiret ini diprediksi desa maju. Nah, ini bisa kita peroleh hasilnya dengan kita membuat model prediksi tadi. Kemudian untuk example set ini data trainingnya tadi. Nah, itu performanya gimana? Oh, performanya 65%, maka artinya kalau kita hubungkan dengan performanya, Desa Pulo ini diprediksi 65% merupakan desa maju. Cara bacanya gitu. Desa Kolilo ini diprediksi 65% merupakan desa maju. Ya, berarti artinya apa? Artinya semakin besar akurasinya ya semakin bagus. Maka ketika kita mau membentuk model prediksi itu ya disarankan akurasinya cari algoritma yang akurasinya di atas 95%. Nah, tapi kalau misalkan kita ternyata algoritmanya sudah gonta-ganti tapi memang akurasinya masih di bawah 95%, bagaimana? Maka teman-teman sekalian bisa menambahkan jumlah datanya. Mungkin data set yang digunakan jumlahnya terlalu sedikit, data training yang digunakan jumlahnya terlalu sedikit, atau pilihan atributnya kurang variatif, atau sebaran nilai dalam setiap atributnya terlalu besar, maka akurasinya tidak maksimal. Nah, kalau sudah datanya ditambahkan atau mungkin atributnya sudah divariasikan dan jumlah sebaran data di setiap atributnya sudah diminimalisirkan ya dengan preprocessing, maka teman-teman bisa menggunakan cara-cara optimasi, entah itu pakai bootstrapping, entah itu pakai PSO atau optimasi-optimasi yang lain. Nah, intinya di video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa yang namanya model prediksi dan yang namanya model klasifikasi itu suatu model yang berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya klasifikasi data yang digunakan adalah data supervised learning saja, sedangkan model prediksi itu menggunakan data supervised learning sebagai data training dan unsupervised learning sebagai data testing. Nah, itu perbedaannya. Sehingga pada model klasifikasi itu tujuan utamanya hanyalah untuk mengetahui akurasinya itu berapa, sehingga dari akurasi yang maksimal nanti bisa dikembangkan ke model prediksi.
Makanya ketika membuat penelitian itu, misalkan menggunakan klasifikasi itu ya konsepnya analisis ya. Kalau menggunakan model prediksi itu biasanya konsepnya bisa menggunakan judul implementasi dan analisis. Jadi itu saja saya rasa untuk perbedaan antara model klasifikasi dan prediksi menggunakan rapid miner ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda untuk membedakannya. Jangan lupa untuk subscribe, untuk memberikan like, untuk men-share video ini agar video ini memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang lain. Saya rasa dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.